Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Karena memiliki pelabuhan yang ramai, Cirebon akhirnya menjadi sebuah kota besar yang memiliki salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Lokasinya yang dekat pesisir membuat kota ini dikenal sebagai kota penghasil udang rebon. Hasil tangkapan udang rebon tersebut nantinya diolah menjadi berbagai makanan seperti terasi dan juga petis. Di sini, para wisatawan juga bisa mencicipi kuliner khas Cirebon seperti nasi jamblang, nasi lengko, docang, empal gentong, empal asem, bubur sop ayam, dan mie koclok. Nah, di kota inilah tinggal seorang wanita bernama Indah Fitriani yang berusia 22 tahun. Dia ini adalah warga desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Indah terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Dia merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara. Meskipun begitu, dia tetap semangat belajar di sekolah agar bisa menggapai cita-citanya. Orang-orang yang mengenal Indah mengagumi kemandiriannya. Terbukti setelah lulus dari SMK Babu Salam Panguragan, Indah mendapat beasiswa dan berkuliah di salah satu universitas yang berada di Cirebon. Tapi karena keadaan ekonomi keluarganya sedang memburuk, Indah pun memutuskan untuk bekerja sambil kuliah. Sudah 1 tahun, Indah bekerja di pabrik yang berada di daerah Majalengka. Dan dari penghasilannya itulah, Indah bisa mencukupi kebutuhannya selama ini. Suatu hari di tanggal 2 Mei 2024, bibinya Indah yang bernama Siti Soliha mendapatkan miss call dari Indah. Namun bibinya tidak bisa menghubungi balik karena dia tidak memiliki pulsa. 2 hari berikutnya setelah memiliki pulsa, tepatnya di hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, Siti menelpon balik. Namun ponselnya Indah sudah tidak aktif. Lalu pada hari Minggunya, ada rekan kerjanya Indah yang datang ke tempat kosannya Indah dengan tujuan ingin menjenguk Indah yang sedang sakit. Sayangnya, Indah tidak berada di sana. Karena penasaran, rekan kerjanya Indah ini menanyakan keberadaannya kepada kakaknya Indah. Kakaknya mengetahui adiknya sedang sakit merasa aneh dengan pertanyaan dari rekan kerjanya Indah ini. Dari sinilah keluarga mulai curiga. Ada sesuatu yang salah sedang terjadi dengan Indah. Keesokan harinya di hari Senin tanggal 6 Mei 2024, warga pun tiba-tiba dihebohkan dengan penemuan jasad wanita di sungai yang terletak di daerah Tegal Gubuk. Kondisi jenazah tersebut terlihat sangat mengerikan. Tangannya terikat, lehernya juga terikat, wajahnya pun sudah sulit dikenali, bagian lidahnya bahkan menjulur keluar. Jasad wanita itu rupanya ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain di tepi sungai. Pada saat itu, mereka melihat ada sebuah karung. Karena penasaran, anak-anak itu pun membuka karungnya. Dan di saat karung itu terbuka, keluarlah jasad wanita itu. Mereka semua melompat dan berteriak ketakutan. Jenazah tersebut akhirnya hanyut terbawa oleh arus sungai. Pihak kepolisian bersama warga sekitaran dengan cepat langsung melakukan evakuasi dan membawa tubuh jenazah tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Jenazah wanita tersebut diperkirakan berusia 30 tahun, berkulit sawo matang, berambut panjang, serta mengenakan cincin pada jari tengahnya. Karena ciri-ciri itulah, ada rekan kerjanya Indah yang mengenali. Dia pun lalu segera memberitahu pihak keluarga Indah agar keluarga segera mencari keberadaan Indah yang sudah beberapa hari hilang tidak ada kabar. Karena khawatir jika jenazah itu adalah Indah, pada malam harinya kakaknya Indah menghubungi Siti dan meminta tolong Siti untuk mengecek ke kosannya Indah. Karena malam sudah semakin larut, bibinya pun memutuskan untuk datang ke kosannya Indah pada keesokan harinya. Pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, setibanya di kosan, Siti bertemu dengan pemilik kos yang bernama Nunung. Nunung mengatakan jika Indah ini sudah izin pulang sejak Sabtu malam. Kemarin, Nunung bahkan melihat status Indah yang berupa screenshot percakapan antara Indah dan atasannya yang meminta izin untuk tidak bekerja karena sedang sakit lambung. Nunung pun sempat menanyakan kondisi Indah pada hari Sabtu malam sekitar jam 7. Lalu, Indah menjawab kalau dia masih berada di dalam kosan dan menunggu dijemput pulang untuk berobat. Siti pun dengan tergesa-gesa segera memeriksa kamar Indah, tapi tidak ditemukan Indah di sana. Karena takut, Siti segera mendatangi Rumah Sakit Arjawinangun untuk menanyakan jasad wanita yang ditemukan tersebut. Namun sayangnya, jasad wanita itu sudah tidak berada di sana. Siti pun kemudian mendatangi Polsek Arjawinangun untuk melaporkan hilangnya Indah. Awalnya, Siti sangat yakin jika jasad wanita itu bukanlah Indah. Namun,
hatinya hancur saat polisi menunjukkan foto jasad wanita tersebut. Meski tidak mengenali wajahnya, namun Siti mengenal perawakan dan cincin di jari jenazah itu. Demi memastikan jasad wanita itu adalah Indah, keluarganya pun dibawa menuju ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melihat secara langsung. Dan akhirnya di kamar jenazah, keluarga mengenali jasad tersebut sebagai Indah Fitriani yang hilang. Dari hasil pemeriksaan forensik, jasad tersebut diperkirakan baru beberapa hari meninggal dunia. Karena pada saat ditemukan, belum mengeluarkan bau yang tidak sedap. Selain itu, di tubuhnya ditemukan adanya luka lebam pada matanya dan luka robek pada kepala bagian belakang. Dengan terungkapnya identitas korban ini, pihak kepolisian pun segera bergerak dengan menggali informasi dari beberapa orang yang mengenal Indah. Dari beberapa keterangan diketahui jika Indah ini sudah hilang kontak selama 5 hari. Dari sini, polisi akhirnya menemukan sesosok pria yang diduga terakhir kali bersama dengan Indah. Pria itu diduga menjemput Indah di kosannya pada saat Indah sedang sakit. Jenazah Indah akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan di kampung halamannya. Sementara itu, pihak keluarga sangat berharap polisi segera mengungkap kasus ini dan menangkap pelaku pembunuhan. Setelah melakukan pelacakan, pihak kepolisian pun berhasil mengetahui posisi pelaku. Mereka pun segera bergerak ke tempat itu. Di sana, mereka berhasil menangkap seorang pria bernama Chandra yang berusia 23 tahun. Ternyata, setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam, diketahui masih ada satu orang lagi yang ikut terlibat. Dan polisi pun berhasil menangkap Fahmi yang berusia 21 tahun di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 jam 3 dini hari. Namun pada saat penangkapan, kedua pelaku berusaha melarikan diri. Karena ini polisi pun menembakkan timah panas ke kaki kedua pelaku tersebut. Chandra yang diketahui menjadi otak pembunuhan tidak taunya merupakan seorang residivis kasus penodaan pada tahun 2020. Setelah selesai menjalani hukuman pada tahun 2023, Chandra pun bebas. Dan baru pada tahun 2024, Chandra berulah lagi. Dan kali ini perbuatannya lebih keji dari sebelumnya. Dia melakukan pelecehan, membunuh, dan mengambil harta Indah. Lalu membuangnya ke dalam sungai. Sebenarnya, hubungan antara Chandra dan Indah ini hanyalah sekedar teman biasa. Tapi Chandra rupanya sudah merencanakan pembunuhan ini karena dia menginginkan barangnya Indah, seperti laptop dan ponsel. Jadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, Chandra mengajak Indah makan siang. Sebenarnya di hari itu, Indah mau mengerjakan tugas kuliahnya. Tapi karena dibujuk terus, akhirnya Indah pun setuju dengan ajakan tersebut. Chandra pun lalu menjemput Indah di kosannya dan keduanya pergi berboncengan motor. Indah sebenarnya tidak mau ke sana. Tapi karena Chandra bilang di rumahnya ada wifi, Indah pun setuju karena dia ingin bisa mengerjakan tugas kuliahnya secepat mungkin. Akhirnya keduanya pun tiba di rumahnya Chandra. Dan Fahmi yang sudah diberi tugas buat membantu Chandra dalam rencana jahatnya ini sudah berada di rumah Chandra menunggu kedatangan mereka. Saat Indah datang, dia diminta masuk ke dalam kamar untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Lalu tanpa basa-basi, kepala Indah dihantam menggunakan balok besar hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri. Di saat itulah Chandra dan Fahmi menodai Indah secara bergantian. Entah kerasukan apa, Fahmi yang turut menodai Indah dengan sengaja mencekik leher Indah hingga dia kehabisan nafas dan tewas. Saat Indah sudah tidak bernyawa, kedua pelaku pun mengikat leher dan tangan korban di belakang. Lalu memasukkan tubuhnya ke dalam karung dan dibuang ke sungai yang tidak jauh dari rumah Chandra. Sementara untuk mengelabui keberadaan Indah agar tidak dicurigai, Chandra mengirimkan pesan kepada atasannya Indah dan meminta izin untuk tidak masuk kerja karena sakit. Dia juga bahkan chatting melalui WA dengan ibu kosannya Indah. Semua ini dilakukan agar tidak ada yang curiga dengan hilangnya Indah. Pihak kepolisian kini berhasil mengamankan barang bukti yaitu baju, balok, laptop, dan ponsel. Kedua pelaku ini dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 340, pasal 338, pasal 286, pasal 365 KUHP dan diancam dengan hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.